Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa mahasiswa. Selamat datang di kelas MOOCs Universitas Terbuka. Oke, dalam video kita kali ini kita akan membahas tentang proses analisis hasil survei dari instrumen survei yang sudah kita sebarkan kepada para responden. Di sini sudah banyak sekali responden yang sudah mengisi ya. Nah, di sini ada 5 orang. Wah, 5 orang responden. Banyak sekali ini. Nah, di dalam survei planet ini tampilannya sungguh sangat sederhana saya pikir ya. Dan kemudian di sini share-nya dan di sini untuk proses analisisnya. Coba kita cek untuk proses analisisnya seperti apa. Nah, oke, ini dia. Jadi, proses analisisnya dibagi menjadi satu berdasarkan pertanyaan, ya. Yang kedua itu berdasarkan partisipan. Kebanyakan anonimus nih. Dan yang ketiga itu berdasarkan insight-nya. Nah, untuk insight sendiri, khusus insight sendiri ini untuk enterprise feature ya. Enterprise feature sendiri bisa didapatkan lewat sini nih, ada 350 US dollar per tahun. Nah, di sini kita akan mendapatkan fitur survey insight. Seperti apa survey insight? Nah, nanti dicoba aja sendiri. Oke, kembali ke sini. Ini kita lihat berdasarkan pertanyaan. Nah, kita lihat apakah kamu merasa nyaman di sekolah? Jadi skalanya itu dari 0 sampai 10. Untuk rata-ratanya sendiri ada 8,8. Yang paling rendah itu menjawab 8. Jadi artinya apa? Hampir kebanyakan merasa nyaman di sekolahnya ya. Dan paling tinggi itu adalah 9. Kita lihat setiap jawabannya. See all answer. Nah, di sini ada partisipan ke-5, ke-4, ke-3, ke-2, dan ke-1. Nah, ini masing-masing partisipannya dan kita bisa ngelihat partisipan detail di sini ya. Partisipan detail itu seperti apa? Nah, partisipan detail sendiri artinya si partisipan yang kedua tadi masing-masing dia menjawab apa saja nih dari mulai pertanyaan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Oke, untuk partisipan detail seperti itu ya. Jadi untuk bisa melihat masing-masing pertanyaan dari si partisipan tersebut. Nah, kembali ke sini. Ini misalkan dari 5 partisipan. Nah, di sini ada anonimus. Ini jadi nggak ada identitas. Artinya dia tidak login nih. Dan kemudian ini time yang dihabiskan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ini hampir semua kurang dari 1 menit. Dan semuanya menjawab dari Windows 10. Semuanya juga menjawab menggunakan browser Chrome ya. Dan semuanya tertanggal hari ini ya. Hari ini di menit yang hampir bersamaan ya. Sepertinya ini oleh orang yang sama. Selain itu kelihatan nih, ini dari Bangkalan Indonesia. Artinya ini kalau ngelihat dari Google Map-nya udah ketahuan nih. Wow, udah ada lokasinya di sini ya. Siapa yang menjawab dan dari mana dia menjawab. Wadaw, luar biasa. Sangat detail ya informasinya. Oke, kita kembali ke sini. Pertanyaan pertama sudah ya. See all answer juga sudah. Dan kemudian kita masuk pertanyaan kedua. Apakah kamu merasa mendapatkan penjelasan dari guru itu cukup mudah? Ini berdasarkan rating ya. Berdasarkan rating. Nah, di sini katanya untuk yang sangat mudah sendiri ini total ada 3 orang yang menjawabnya. 3, 1, 1. Pas total 5 orang ya. Dan kemudian ini ada scoring ya karena mungkin di sini nilainya 6 ya untuk yang sangat mudah kemudian dikali 3. Begitu juga dengan ini 5 skor 5 dikali 1. Jadi nilainya 5. Begitu juga dengan ini 2 nih, 2 yang biru ya, 2 dikali 1 orang, jadi akhirnya 2 hasilnya. Ini biru sekitar 18,8% dan kemudian yang kuning ini sekitar mudah sekitar 20% dan yang paling banyak itu sangat mudah. Artinya banyak siswa yang merasa penjelasan dari guru itu cukup mudah dia dapatkan, dia peroleh. Jadi anak itu nanya, jadi guru itu dengan mudahnya menjawab ya. Nah,
Adapun ini ada satu orang yang merasa kesulitan. Mungkin ini gurunya sedang bete dan dia bertanya tanpa kurang sopan gitu ya. Selain itu, kita juga bisa memilih grafiknya itu dalam bentuk apa. Nah, ini ada beberapa pilihan dalam bentuk bar, kolom, donat, dan lain. Tapi ternyata semuanya itu dalam mode akun yang premium ya. Jadi untuk akun gratis ya cukuplah ini juga ya. Dan kalau misal sudah kita bisa close gitu ya. Nah, kita bisa cascade gitu ya. Nah, kemudian masuk ke pertanyaan ketiga. Mana bagian dari sekolah yang perlu diperbaiki? Nah, ini pertanyaannya adalah dalam bentuk multiple choice ini ya. Hasilnya adalah ini. Nah, multiple choice. Jadi masing-masing peserta didik itu responden bisa menjawab lebih dari satu, maksimal 2 ya. Dan yang menjawab toilet laki-laki itu ada 3 orang. Menjawab toilet perempuan itu ada 2 orang. Menjawab musola ada 3 orang. Menjawab parkiran kendaraan ada 1 orang. Menjawab lainnya ada 1 orang. Apa ini lainnya? Ada ini ya. Ada identifikasi. Jadi kalau misal pengen identifikasi mungkin kita harus melihatnya dari si all answer ya. Atau dari sini bisa, dari merah. Oh, nggak bisa. Nah, artinya apa? Oh, artinya semua peserta atau responden itu merasa bahwa kelas mereka baik-baik saja. Yang tidak baik-baik saja itu adalah toilet laki-laki dan musolanya. Musolanya itu tidak baik-baik saja ya. Nah, untuk bisa melihat ini lainnya ini dia menjawab aja apa sih? Kita lihat si all answer ya. Nah, mana lainnya? Lainnya ini dia lainnya. Dia menjawab wifi ternyata ya, wifi-nya bermasalah. Baiklah. Oke, kita kembali ke sini lagi. Masuk ke pertanyaan keempat. Masalah apa yang menurut kamu perlu diperhatikan tentang sekolah? Nah, ini dia. Dari partisipan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini jadi diurut ya. Didetailkan. Jadi mulai dari partisipan 1 sampai partisipan kelima ini dijabarkan gitu. Masalah pertama, musola bau. Nah, kemudian masalah kedua, air tempat wudhu sering kosong, WC pria bau. Jadi memang ini isiannya kayak gimana sih? Nah, seperti ini. Ini bentuknya adalah form ya. Jadi responden itu bisa mengisinya sendiri. Jadi semacam isian singkat gitu. Oke, selanjutnya adalah metode pembelajaran seperti apa yang kamu sukai katanya. Nah, ini ada 5 jawaban. Yang biru itu adalah visual. Yang biru muda itu adalah auditory. Yang hijau adalah reading. Writing itu adalah yang kuning. Dan kemudian kinestetik itu adalah yang orange. Ini pertanyaannya kayak gimana sih? Kita lihat sama-sama. Nah, pertanyaannya itu adalah bentuk scoring ya. Jadi siswa itu bisa memilih mana pembelajaran terbaik bagi mereka gitu. Apakah dalam bentuk mode visual, hanya melihat gitu, atau harus mendengar. Mendengar dia paling baik. Jadi dia dengan mendengar itu dia bisa lebih mudah memahami ya. Atau nggak cukup dengan mendengar tapi dia membaca juga. Dan sambil menulis. Sambil loncat-loncat. Nah, kayak gitu ya. Jadi di scoring gitu. Pada akhirnya hasil scoringnya apa? Kita dapatkan dari setiap responden itu yang paling mereka kuasai dalam proses pembelajaran itu adalah pembelajaran menggunakan auditory dan reading. Jadi nggak cukup hanya dengan visual melihat aja, tapi harus mendengarkan dan membaca. Nah, kinestetik ini yang paling kecil ya. Jadi mereka sedikit memahami kalau dengan gerakan. Mungkin banyak responden yang kurang suka dengan olahraga. Oke, selanjutnya untuk filter, untuk menu di sini ada menu filter dan menu export ya. Mungkin di sini kelemahan dari Survei Planet, sayang sekali karena ini tidak bisa diekspor ya. Karena hanya untuk fitur akun pro aja. Begitu juga dengan filter, nggak bisa diekspor.
Kalau maupun kita bisa copy misalkan ini, kita klik kanan udah gitu copy image, kemudian kita masuk pin dan kemudian kita pastekan di sini. Lumayan ya. Oh, tapi ada ininya ya. Oke, mungkin sekian dulu ya video kita tentang proses analisis hasil dari survei. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya teman-teman. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.